Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, usaha yang maju, berkembang, dan sukses. Dan kita semua tetap iman Islam, dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku yang masih setia di channel saya Abah Rafi Cirebon, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimah. Semoga Allah meridhoi, memberikan barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudaraku, sahabatku, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan sedikit pengetahuan yang saya peroleh dari guru-guru saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada suatu asma yang mempunyai khasiat atau faidah yang tinggi sekali, yang pada zaman dahulu banyak digunakan oleh para ulama ahli hikmah. Namanya asma barhatiyah, atau disebut juga asma Allah yang maha suci. Tentunya asma ini adalah asma ataupun nama-nama Allah yang maha suci, memakai bahasa Suryani. Makanya dinamakan juga asma-asma Suryani. Asma barhatiyah sangat mirip sekali dengan Asmaul Husna, tapi hanya jumlahnya saja tidak sama. Kalau Asmaul Husna berjumlah 99 asma, kalau barhatiyah jumlahnya semuanya 28 asma. Orang yang pertama kali yang menggunakan atau memanfaatkan asma ini
adalah Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu diturunkan atau diteruskan oleh Syekh Asyib bin Barkhoyah, yaitu Perdana Menteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu diteruskan juga dengan murid-muridnya sampai sekarang. Banyak sekali faedah ataupun manfaat yang terdapat dalam Asma Barhatiyah. Insya Allah kalau asma ini diamalkan, maka golongan jin dan ifrit tidak akan ada yang berani menentang. Asma Barhatiyah juga bisa untuk sarana memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, untuk mahabbah juga atau pengasihan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya khasiat dan hikmah yang terdapat dalam Asma Barhatiyah. Intinya kita amalkan saja bertujuan untuk mencapai ridha Allah, untuk tujuan ibadah kepada Allah. Al-khasiat dan manfaat pasrahkan urusannya kepada Allah. Saudaraku, sahabatku, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas Asma Barhatiyah yang urutan nomor pertama. Jadi saya tidak bahas semuanya, hanya bahas yang nomor pertama saja, karena tidak cukup waktunya dan terlalu panjang sekali. Mungkin di lain waktu insya Allah akan dibahas seterusnya. Jadi sedikit demi sedikit atau satu persatu untuk membagikan tata cara atau pengamalan Asma Barhatiyah ini. Asma Barhatiyah jumlahnya ada 28 asma. Ini terdapat dalam kitab Mamba'ul Usulil Hikmah Syekh Ahmad Al-Buni, dan ada juga di kitab hikmah lainnya, bahkan salah satu kitab tertua di dunia yaitu Al-Ajnas Syekh Asyib bin Barkhoyah juga dijelaskan. Asma Barhatiyah yang nomor pertama adalah bunyinya birhatihin. Birhatihin artinya Allah zat yang maha suci. Kalau di Asmaul Husna disebut asmahnya Al-Qudus. Makanya asma ini dinamakan Asma Barhatiyah karena diambil dari asma yang pertama, yaitu birhatihin, yang artinya Allah zat yang maha suci. Saudaraku, sahabatku, yang saya bagikan di sini tata cara pengamalan yang dikhususkan untuk hal rezeki saja, membuka rezeki, mempermudah rezeki, dan insya Allah apabila orang membaca Asma Birhatihin ini secara rutin, maka akan dikaruniakan rezeki yang berkah dan melimpah. Asma ini sangat agung sekali dan sangat mujarab untuk urusan hal rezeki. Harus diperhatikan, kalau kita membaca Asma Birhatihin haruslah dengan cara diulang 2 kali, tapi dihitung jumlahnya 1. Misalkan begini, birhatihin, birhatihin. Nah ini jumlah hitungannya 1. Jadi asma yang dibaca 2 kali, tapi dihitung membacanya 1. Ya. Jadi contohnya birhatihin, birhatihin. Nah ini dihitungnya baru kita membaca hitungannya 1. Kalau asma ini dikhususkan untuk sarana memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang mudah, rezeki yang banyak, berkah melimpah serta manfaat, bacalah Asma Birhatihin, birhatihin sebanyak 100 kali. Waktunya selama 40 hari, jangan putus. Asma ini tidak usah diragukan lagi, karena para ulama zaman dulu, ahli hikmah, sudah membuktikannya secara nyata. Jadi tinggal kita saja mempergunakannya dengan baik sesuai aturan yang diberikan. Di sini ada 2 tata cara pengamalannya. Cara yang pertama, Asma Birhatihin, birhatihin dibaca 100 kali setiap hari. Boleh kita baca pada waktu pagi 100 kali dan pada waktu malam 100 kali. Kalau pagi bisa kita baca setelah sholat subuh,
Dan kalau malam bisa kita baca setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya secara rutin selama 40 hari, jangan putus atau terlewati. Kalau cara yang kedua ini adalah cara yang lebih utama dan lebih baik kita baca setelah sholat fardu sebanyak 100 kali. Jangan sampai tertinggal sholat fardunya. Cara ini insya Allah lebih mustajab. Lakukan secara rutin selama 40 hari berturut-turut. Tidak boleh putus atau terlewat. Jadi tinggal pilih saja saudara dan sahabatku semua, yang mana yang kiranya bisa diamalkan sesuai keadaan kita. Boleh pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Tapi ini kalau saran saya, pakai cara yang kedua, yaitu dibaca setelah sholat fardu sebanyak 100 kali. Lakukan itu selama 40 hari, jangan sampai terlewat atau terputus. Kalau terputus, maka diulang lagi dari awal hitungannya. Misalkan contohnya kita mengamalkan sudah dapat 10 hari, lalu putus 1 kali saja di sholat fardunya. Nah itu harus diulang lagi dari pertama. Sebelum kita baca asma birhatihin tersebut, kita awali dengan hadroh, membaca surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang ketiga kepada Syekh Asyib bin Barkhoyah, agar tersambung sanad keilmuannya. Karena asma tersebut yang pertama kali menggunakan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan diteruskan oleh Syekh Asyib bin Barkhoyah. Nah, saya contohkan saja caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita baca surah Fatihah sebanyak 1 kali. Lalu kita hadroh lagi hadiah Fatihah kepada Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam seperti ini. Wa ila hadrati Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir kita hadroh ataupun hadiah Al-Fatihah kepada Syekh Asyib bin Barkhoyah. Seperti ini contohnya. Wa ila hadrati Syekh Asyib bin Barkhoyah syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Setelah itu baru kita membaca asmahnya sebanyak 100 kali ya. Jangan kurang, jangan lebih, harus pas 100 kali. Bacanya seperti ini. Birhatihin, birhatihin. Nah ini hitungannya 1 kali. Birhatihin, birhatihin. Begitu ya. Lalu setelah kita selesai membaca asma birhatihin tadi sebanyak 100 kali, lalu kita berdoa kepada Allah sesuai hajat dan tujuan masing-masing, yang terutama buat rezeki. Misalkan doanya agar diberikan rezeki berupa uang nyata yang banyak, berkah dan manfaat untuk kebutuhan hidup dan bekal ibadah, itu boleh. Jadi kita minta rezekinya dikhususkan, yaitu berupa uang. Kalau kita minta rezeki saja itu banyak, global jadinya ya. Jadi kalau kita sekarang butuhnya uang, ya kita minta rezeki sama Allah dengan sportif, artinya jujur, rezeki yang rupanya itu uang. Saudaraku, sahabatku, pengamalan asma ini memang sangat berat karena membutuhkan kesabaran dan ketekunan, karena harus rutin diamalkannya setiap hari. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh mengamalkannya, insya Allah itu akan menjadi ringan sekali. Insya Allah biasanya kita sedang mengamalkan ini walaupun belum genap 40 hari, misalkan dapat 7 hari, itu sudah kita rasakan manfaatnya. Bisa juga terjadi baru sehari saja sudah ada hikmahnya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda lambat atau cepatnya, hikmah ataupun manfaatnya yang nanti dirasakan.
Yang penting bisa rutin istiqomah, itu saja sudah alhamdulillah. Pasrahkan saja semua urusan kepada Allah. Setelah kita sudah ikhtiar secara batin, yaitu berdoa kepada Allah, tetap jangan lupa ikhtiar secara dohir atau lahiriahnya, yaitu dengan bekerja dan berusaha. Jadi doa harus disertai dengan usaha. Kalau keduanya sudah kita lakukan, barulah kita bertawakal kepada Allah dengan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa saja, tidak mau usaha, tidak mau bekerja, itu nanti pincang. Ibaratnya kalau jalan kakinya hanya pakai satu kaki. Jadi pakailah dua kaki, yaitu doa dan usaha. Kalau usaha saja tidak mau berdoa, itu juga sama. Kalau tidak mau usaha dan tidak mau berdoa, nah itu keterlaluan. Namanya malasnya luar biasa. Saudaraku, sahabatku, itulah tata cara lengkap tentang asma barhatiyah. Yang pertama yaitu asma birhatihin. Saya ikhlas karena Allah Ta'ala memberikan kepada saudara sahabatku yang ada di channel Abah Rafi Cirebon. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan hajat tujuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku, sahabatku yang merasa tidak cocok, tidak berkenan di hati dan pikirannya, tidak usah diamalkan. Abaikan saja, anggap saja ini hanya sekedar tambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan. Itu saja biar mudah. Insya Allah apabila saya ada berkah panjang umur, dikasih kesehatan dan waktu yang luang, dan ada kesempatan lagi, saya akan meneruskan asma-asma barhatiyah urutan kedua dan seterusnya. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa saya tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina, nasara minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.